Kabar mengenai kompensasi yang diberikan oleh Roman Dimitri pun menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, dan tepatnya di sebuah bar di wilayah Dimitri. Para penduduk yang berada di tempat tersebut pun membicarakan tentang kompensasi yang diberikan oleh Roman. Dengan di antara mereka yang mengatakan kalau Roman telah mengalokasikan 1 juta gold penuh untuk kompensasi perang, serta menambahkan 500 gold di atas dari apa yang mereka terima dari Kekaisaran Kronos. Bahkan di antara mereka pun juga ada yang mengatakan, meski keluarga Dimitri kaya karena tambang besi yang mereka jalankan, namun hal yang lebih berarti dari hal tersebut adalah kemurahan hati yang begitu besar yang mustahil dimiliki oleh orang-orang biasa. Bahkan salah satu dari mereka pun berkata kepada temannya, apakah temannya tersebut sudah mendengar berita tentang keluarga Chloe? Menurut kabar yang ia dapatkan, tidak hanya Henderson yang diakui resmi sebagai pahlawan nasional, mereka juga mendapatkan hadiah gold yang begitu banyak dari kompensasi atas kematian suaminya tersebut. Dan dengan fakta itu, temannya pun berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Dimitri itu, Kerajaan Dimitri menganut sistem di mana negara mengemban tanggung jawab seumur hidup bagi mereka yang berkorban demi negara, yang bahkan Kekaisaran Kronos tidak akan bisa memperlakukan penduduknya sebaik itu. Di sebuah wilayah pedesaan terpencil, terlihat seorang anak muda yang sedang meminta izin kepada orang tuanya. Dengan tekadnya yang menggebu-gebu, anak muda tersebut berkata kalau dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan prajurit Dimitri. Dan di sisi ayahnya, dia yang mendengar perkataan anaknya tersebut bertanya apa maksud dari perkataan anaknya itu. Karena mereka hanyalah keluarga petani kecil yang berada di pelosok pedesaan kecil. Namun, anaknya tersebut tetap teguh dengan pendiriannya, karena seperti Henderson yang latar belakangnya sama seorang petani pada awalnya. Namun setelah menjadi prajurit Dimitri, anak muda tersebut berkata kalau Henderson telah menjadi swordsman yang begitu hebat dengan bimbingan dari Roman Dimitri. Dengan fakta tersebut, anak muda tersebut berkata kalau tidak ada alasan kalau dirinya tidak bisa menjadi seperti Henderson, dan dengan berbondong-bondongnya para warga ingin menjadi prajurit kerajaan Dimitri. Di tahun-tahun mendatang, orang-orang akan menyebut fenomena itu sebagai sindrom Henderson. Sementara itu di wilayah Hector, terlihat Edwin Hector yang menghadap ayahnya pun berkata, kalau ayahnya itu pasti sudah mendengar mengenai kompensasi perang yang diberikan oleh kerajaan Dimitri, dan ayahnya pun membenarkan hal tersebut. Kalau Dimitri yang tidak hanya mengalahkan Kekaisaran Kronos, mereka pun bahkan bisa memaksa mereka melakukan gencatan senjata. Dan dengan apa yang sudah terjadi, Raja Hector pun berkata, kalau Roman benar-benar orang yang hebat, dan dengan Hector yang telah melewati batasan tanpa jalan untuk kembali, Edwin Hector berkata kalau mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama bersama Kekaisaran Kronos dan meminta ayahnya itu untuk pergi bersama Dimitri dan meraih kejayaan. Dan setelah menyetujui usulan dari anaknya tersebut, Raja Hector pun mengultimatum, kalau mulai di detik itu, Hector akan bersiap untuk perang melawan Kekaisaran Kronos. Di sisi kerajaan Redford, terlihat Raja Redford yang berbicara dengan menggebu-gebu di hadapan para petinggi dan prajurit, kalau kerajaan Redford yang selamanya akan berhutang kepada Roman dan keluarga Dimitri, karena tanpa mereka, Raja Redford berkata kalau kerajaan Redford akan jatuh ke dalam kehancuran, dan dengan Raja Redford yang meminta para petinggi dan prajuritnya untuk mengingat dalam-dalam apa yang akan dikatakan kepada mereka. Kalau dari dimulainya saat Dimitri memilih perang melawan Kekaisaran Kronos, Raja Redford berkata kalau mereka sudah bersumpah untuk menghunuskan pedang mereka demi kerajaan Dimitri, dan dengan dibarengi oleh sorak-sorai dari petinggi dan prajuritnya yang dengan mengeluh-eluhkan kerajaan mereka dan Dimitri, mereka sudah bersiap menjadi prajurit pendukung bagi kerajaan Dimitri. Dan sementara di kerajaan Kairo, kerajaan Umberto serta kerajaan Frank, sentimen yang sama pun telah terjadi dan bergabung ke dalam aliansi, dan untuk pertama kalinya, Kekaisaran Kronos mengalami kekalahan,
sementara Valhalla mempertahankan posisinya sebagai penonton saja. Aliansi kerajaan yang lama membangun kembali dirinya yang sekarang berpusat di sekitar Dimitri, maka berubah menjadi aliansi kerajaan yang baru. Setelah 2 minggu berlalu, perekrutan bagi prajurit pribadi Dimitri akan segera dimulai, dengan syarat-syarat yang mendaftar tidak boleh tergolong kepada penguasa maupun di dalam kerajaan Dimitri. Namun selain itu, seperti para individu yang sebelumnya berafiliasi dengan kerajaan boleh menukar kesetiaannya jika lulus dalam ujian, dan dengan akan dimulainya perekrutan prajurit pribadi Dimitri, anak muda yang di beberapa waktu yang lalu meminta izin kepada orang tuanya pun terlihat senang dan tak sabar ingin bergabung dengan pasukan pribadi Roman Dimitri. Dan bahkan prajurit Dimitri yang sudah tergabung pun akan mendaftar yang sehingga akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar. Dan begitu berita mengenai perekrutan prajurit tersebut telah menyebar, tidak hanya Dimitri, tapi keseluruhan benua Salamander terbakar dengan rasa semangat. Di tempat lain, di salah satu kediaman seorang bangsawan di wilayah Valhalla, tepatnya di kediaman Count Clive, terlihat salah satu prajurit pribadinya pun memberikan surat pengunduran diri, dan diketahui, dia adalah Logan, yang menduduki peringkat ke-19 di Valhalla. Dengan surat tersebut yang diberikan kepada tuannya itu, Logan berkata, kalau dia akan mengundurkan diri dari prajurit pribadinya itu, karena dia merasa, kalau dia tidak bisa memenuhi ambisinya di tempat tersebut, dan di sisi Count Clive, tidak mengizinkan hal itu serta bertanya, siapa yang berani merekrut swordsman dari keluarganya? Apakah dari keluarga Halten, atau Markal? Namun, Logan berkata kalau dia tidak akan bergabung dengan keluarga lain di Valhalla dan akan memilih menjadi prajurit pribadi Roman Dimitri. Karena, ketika pertama kali melihat Roman Dimitri, Logan berkata kalau dia tidak bisa menghapus dari ingatannya ketika Roman yang membuktikan dirinya saat festival, dengan asumsinya yang berpendapat kalau Valhalla telah kehilangan semangatnya, tidak ada kehormatan yang tersisa bagi para warrior di tanahnya itu, tidak peduli apapun syaratnya. Logan berkata kalau tidak akan ada yang bisa menghentikan keputusannya itu, dan sambil meninggalkan tempat tersebut, Logan berkata, kalau mimpi yang ia cari sebagai seorang warrior, dia meyakini kalau ia bisa mendapatkannya di kerajaan Dimitri. Dan dengan ucapan terima kasih yang Logan ucapkan kepada Count Clive serta tidak langsung membuat Count Clive merasa sedih karena kehilangan salah satu warrior terhebatnya, Logan pun memulai perjalanan untuk mencari jati dirinya sebagai seorang warrior. Setelah beberapa waktu berlalu, di wilayah Dimitri tepatnya di salah satu bar, para peserta yang akan mengikuti ujian perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri pun berkumpul dan saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan salah satu dari mereka pun berkata, kalau dia yang dulunya telah menjadi seorang prajurit dari salah satu keluarga terhormat di wilayah Umberto. Setelah mendengar bagaimana Henderson diperlakukan, dia memutuskan untuk keluar dan mengikuti perekrutan tersebut, dan salah satu dari mereka pun memperkenalkan dirinya, kalau dia berasal dari wilayah Kairo. Sementara itu di sudut lain, salah satu prajurit yang berkepala plontos pun terlihat sedang berbincang dengan seseorang yang berada di sampingnya dengan dia yang berkata, kalau melihat dari postur orang tersebut, pria berkepala plontos pun berkata, kalau orang di sampingnya itu pasti sudah pernah mengalami pertarungan secara langsung dan bertanya asal dari pria tersebut, dan pria itu pun berkata, kalau dia berasal di wilayah Frank, meski jarak jauh dari Frank ke wilayah Dimitri, ketika ia mendengar Roman Dimitri yang ia anggap sebagai pahlawan telah mengadakan perekrutan prajurit Dimitri, dia berkata kalau dia dengan senang hati merelakan semuanya dan berlari ke wilayah Dimitri, karena ia anggap, jika memang dirinya akan hidup dan mati dengan pedang, dia lebih baik memilih melayani orang yang tidak meremehkan kematian. Dan pria berkepala plontos yang mendengar itu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh pria di sampingnya itu. Lalu, setelah memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari wilayah Hektor yang bertujuan untuk mengikuti tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri,
Sambil melihat ke sisi salah satu orang yang memakai jubah sedang duduk sendirian, dia pun bertanya asal dari pria berjubah tersebut. Namun setelah pria berjubah itu memperkenalkan dirinya kalau dia berasal di wilayah Frank dan meminta kepada pria berkepala pelontos untuk jangan mengganggunya, pria berkepala pelontos pun berkata untuk jangan membohongi dirinya. Karena orang yang berasal di wilayah Frank tidak berbicara dengan aksen seperti yang digunakan oleh pria berjubah tersebut, dan jika harus menebak asalnya, pria berkepala pelontos pun berkata, kalau pria berjubah tersebut pasti berasal dari Kekaisaran Kronos. Dan setelah melihat reaksinya itu dan mengkonfirmasi kebenaran tersebut yang membuat para peserta yang lain melihat sinis ke arahnya itu, pria berjubah yang tak bisa mengelak lagi pun mengakui dan membenarkan apa yang dikatakan oleh pria berkepala pelontos, serta memberikan alasannya kenapa dia melarikan diri dari wilayah Kekaisaran Kronos dan ingin bergabung dengan prajurit Dimitri. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos benar-benar keji sehingga membuatnya muak dengan apa yang dilakukan oleh negaranya itu. Dengan statusnya sebagai seorang ayah yang menjunjung tinggi seorang ksatria, pria berjubah itu berkata kalau dia tidak bisa membesarkan anaknya tersebut di negara seperti Kekaisaran Kronos. Setelah mendengar apa alasannya itu, pria berkepala pelontos yang mengetahui kalau pria berjubah yang telah melarikan diri bersama keluarganya demi hidup mereka pun berkata kalau dia tidak bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh pria berjubah tersebut. Karena menurutnya, Kekaisaran Kronos memanglah bajingan kejam. Bahkan, ia yang mendengar kalau Baron Carlton yang dianggap sebagai bawahannya yang sangat setia pun bisa dibunuh dengan mudahnya. Dan dengan datangnya peserta perekrutan prajurit pribadi dari Kekaisaran Kronos, pria berkepala pelontos pun berkata, kalau untuk lulus dari ujiannya akan menjadi lebih susah. Dan sementara itu di kediaman Dimitri, terlihat Kapten Jonathan dan salah satu bawahannya sedang menuju ke sebuah tempat, dan di perjalanan tersebut, bawahannya bertanya, menurut Kapten Jonathan, seberapa banyak pendaftar yang akan mereka miliki? Dan Kapten Jonathan pun berkata, melihat dari masa lalu saat tuannya tidak seterkenal sekarang, Kapten Jonathan berasumsi, kalau pendaftar pasti akan ada banyak dan memperkirakan sekitar 10.000 pendaftar, sehingga, bawahannya pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh kaptennya itu. Dan dengan fase pengumpulan dokumen untuk pendaftaran sudah dimulai, Kapten Jonathan beranggapan kalau mungkin sudah ada ribuan yang telah sampai dan menyuruh bawahannya untuk cepat pergi ke tempat pendaftaran tersebut. Dan setelah sampai ke tempat itu, dengan kesulitan yang dialami oleh para administrator yang mengurus berkas pendaftaran, hal itu pun membuat Kapten Jonathan terkejut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.